Tahun 2016 diharapkan menjadi tahun titik balik pemulihan ekonomi nasional. Hal-hal yang bersifat mendasar telah disiapkan sepanjang tahun 2015 untuk menghadapi tantangan dan peluang ekonomi ke depan. Meski sejumlah penguatan sudah dilakukan, Bank Indonesia memperingatkan beberapa faktor global yang akan menghantui perekonomian Indonesia tahun ini. Tantangan ekonomi seperti apa yang akan dihadapi ke depan? Akankah ekonomi Indonesia bisa lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya? Bagaimana dengan 8 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan? Seberapa besar efeknya untuk memperkuat fundamental ekonomi kita? Bersama saya sudah ada narasumber staf khusus Menteri Keuangan Arief Budimanta dan pengamat ekonomi Faisal Basri. Terima kasih Pak Arief dan juga Pak Faisal Basri sudah hadir di Berita 1 TV. Kita mulai dengan Pak Arief dulu nih. Tantangan apa saja yang akan kita hadapi di tahun 2016 menurut pandangannya Pak Arief Budimanta? Pertama, selamat tahun baru dulu. Selamat tahun baru, betul. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tantangan ya dari sektor real, tentu saja yang paling utama tren penurunan harga minyak ya, yang memiliki korelasi yang signifikan terhadap beberapa perubahan terhadap harga komoditi utama dalam konteks ekspor di Indonesia, terutama misalnya kelapa sawit, kemudian batu bara, begitu ya. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, pelemahan ekonomi yang juga terjadi di Cina ya, karena memang dari sisi bilateral perdagangan antara Indonesia dan Cina, kalau dari sisi ekspor kita kan untuk komoditi banyak ya kita kirim ke sana. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama sektorial, kemudian yang kedua tentunya dari sisi moneter itu nilai tukar dan inflasi. Nah, kita harapkan memang kebijakan stabilisasi ataupun kenaikan Fed Fund Rate diharapkan tahun depan itu memang tidak terjadi. Tetapi pada sisi lain kita tahu bahwa zona euro dan serta Jepang kan masih tetap melakukan proses apa yang kita sebut dengan quantitative easing ya. Walau bagaimanapun ini akan melakukan sebuah proses fenomena super dolar akan terus berlangsung dan implikasinya terhadap ketahanan rupiah kita. Nah, kalau bicara itu maka kemudian implikasinya nanti kepada inflasi. Nah, inflasi memang kita harus menjaga sehingga kemudian levelnya moderate sesuai dengan asumsi yang sudah ditetapkan di dalam APBN di tahun 2016 sekitar 4 plus minus 1 begitu, terutama inflasi yang terkait dengan inflasi bahan makanan ya, itu yang pertama. Kemudian yang ketiga dari sisi fiskal ya tantangannya, karena kita tahu ada sektoril, ada persoalan harga komoditi yang menurun, harga minyak yang menurun, pasti ini akan berpengaruh terhadap penerimaan. Pada sisi lain misalnya kita punya asumsi APBN penerimaan dari sektor migas, minyak khususnya misalnya oil price itu diasumsikan 50 US dollar. Tetapi pergerakan pada hari ini udah di bawah 40 US dollar. Kemudian beberapa harga komoditi yang lain terkait dengan PPH non migas juga relatifly terjadi proses penurunan, dan tentu saja memang ini satu tantangan karena spending kebijakan fiskal kita tetap ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Sementara pada sisi lain kita ada tekanan harga-harga ya, sehingga akan berpengaruh pada akhirnya nanti terhadap penerimaan. Saya rasa itu ya beberapa tantangan, tetapi kita optimis itu semua sudah kita lakukan apa yang kita sebut dengan proses mitigasi dan mudah-mudahan dapat dikelola dengan baik atas dasar bauran kebijakan pada level sektor moneter, sektor real maupun dengan fiskal. Oke, dengan tantangan-tantangan yang sepertinya masih kurang lebih sama lah ya dengan yang dihadapi kita di tahun 2015 ini, Pak Faisal Basri melihat bagaimana perekonomian di tahun 2016 bisa nggak jadi titik balik pertumbuhan ekonomi atau malah sama suramnya dengan 2015 ini? Turbulensi akan tetap tinggi ya, karena ada divergensi kebijakan ekonomi di negara maju. Amerika naikkan suku bunga, tadi Bang Arief bilang kan, Eropa dan Jepang menurunkan suku bunga dan moneter yang lepas, tapi tidak kunjung naik nih ekonomi negara maju. Jadi disebut oleh
Larry Summers sebagai fenomena secular stagnation gitu ya. Tidak mampuan negara-negara maju untuk tumbuh memadai walaupun kebijakannya sudah bisa-bisan. Ditambah tadi faktor Cina menimbulkan turbulensi yang luar biasa. Kemudian Saudi ini defisitnya gila-gilaan. Bisa jadi tahun 2025 Saudi akan defisit minyak. Karena harga minyaknya itu pembelajaran buat kita, subsidinya udah selesai ya di kita, syukur alhamdulillah itu. Nah jadi turbulensi masih akan terjadi. Nah dihadapkan pada turbulensi itu, maka resep kata orang-orang tua itu adalah konsolidasi. Jadi kurangi mimpi, lebih realistis. Jadi menurut saya langkah pertama yang harus ditempuh adalah revisi RPJM. RPJM kita itu target pertumbuhannya tahun 2015 5,5. Kenyataannya 4,7, paling tinggi 4,8. Bedanya 0,7. 2016 ini RPJM 6,6. Pemerintah sendiri cuma 5,3. Jadi 1,1 sudah. Jadi kalau target tidak diselaraskan, kita tuh hidup di alam apa ya? Rencananya seperti apa? Kan semua terpengaruh target pajak segala macam. Kedua target pajak. Target pajak itu katakanlah tahun lalu 2015 itu saya pakai angka tinggi 1.150 triliun penerimaan pajak. Di dalam APBN 2016 1.500-an triliun. Jadi kenaikan 34%. Kan ekonomi sedang konsolidasi. Nah jadi caranya seperti apa? Ya saya rasa tidak ada cara baru ya. Kita tidak punya kemewahan kecuali untuk amputasi, cut spending, mana-mana yang tidak perlu. Karena apa? Ada risiko kedua. Jadi kalau kita biarkan spending kita, infrastruktur dan sebagainya sebesar seperti yang diupayakan, maka yang akan terjadi adalah import naik. Ya kan? Karena sebagian porsi yang cukup besar adalah impor ini, semua bahan modal segala macam naik. Rupiah kita semakin jeblok. Jadi ini deh daya tahan kita itu yang harus kita utamakan. Nah tugas menteri adalah membuat satu kebijakan yang lebih realistik gitu, lebih smooth menteknokrasikan target-target politik itu. Ya kan itu ingat loh, target politik itu kan diturunkan dari kampanye. Siapapun kan akan menang, jadi kampanyenya melebihi dari kemampuan kita. Nah, kan ada proses teknokratik yang menurut saya para menteri tugasnya adalah meyakinkan bahwa presiden, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden ini nggak bisa kayak begini, lebih baik kita menurunkan mimpi di era yang turbulen. Kalau era tenang, barangkali masih ada banyak upaya gitu. Oke, menurunkan mimpi dan memangkas pengeluaran gitu ya, dua hal tadi yang saya bisa catat. Kita akan lanjutkan diskusinya setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.